Shalom Aleihim Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema itu begini: semua rasul mati dipenggal. Dipenggal apanya? Dipenggal kepalanya tentu saja. Semua rasul, 12 rasul itu valid mati dipenggal kepalanya. Pak Pendeta, di Indonesia ini ada ratusan ribu pendeta loh. Nggak pernah ada yang bisa membuktikan semua rasul dipenggal kepalanya. Kalau kita baca internet, ada yang digoreng. Coba, Yohanes digoreng di Roma pakai minyak. Terus katanya lolos, dibuang ke Pulau Patmos. Ditanya ayat Alkitabnya ada nggak, Pak? Oh, nggak ada. Itu kan menurut sejarah, tafsir berarti. Ya begitulah, kan namanya juga kami ini Tritunggal, ya tafsir. Katanya ada yang disalib dibalik, minta disalib dibalik, nggak tahu siapa itu. Ada juga yang diseret, gitu. Ada juga yang tusuk, gitu. Ada juga yang ya dan lain-lain. Yang jelas di internet begitu. Ketika ditanya ada nggak ayat Alkitabnya, nggak ada. Nah kali ini atuk-atuknya nih, satu-satunya nih, Pendeta Henry Tandianta dibuka pikirannya dan berani mengatakan semua rasul, 12 rasul mati dipenggal kepalanya. Valid nggak Pak Pendeta Henry Tan? Valid. Ada ayat Alkitabnya? Nggak ada. Lalu apa itu kerjaannya yang ratusan ribu pendeta di Indonesia itu, Pak? Diajarkan dari atas mimbar loh, Pak. Petrus itu mati, misalnya nih, disalib dibalik di Roma, lalu dia jadi paus ke-1 katanya. Lah ya cuman ngarang, ngawur, kan ajarannya perintah manusia. Markus 7 ayat 7, mendirikan kebenaran sendiri itu Tritunggal Kristen kambing terkutuk. Ya, ratusan ribu pendeta di Indonesia, Anda pernah dengar nggak yang berani mengatakan bahwa semua rasul mati dipenggal kepalanya? Ini cuman atu-atunya nih, Pendeta Henry Tandianta ini. Pendeta tanpa tafsir. Ya. Saudara, ada 4 golongan yang masuk surga nanti ya. Surga Kristen tentu saja, surga Yesus Kristus. Nomor 1, orang-orang biasa saja yang mati dalam Kristus. Ingat, mati dalam Kristus. Kalau mati dalam Bapa, sorry kagak. Mati yang imannya pada patung Yesus, sorry kagak. Mati yang imannya pada Maria, sorry kagak. Ini untuk era sekarang mati dalam Kristus. Beda dengan era zaman dulu. Termasuk mati di dalam Yahweh, itu zaman dulu. Mati di dalam Bapa, itu zaman dulu. Yang hari ini mati dalam Bapa, sorry, nggak berlaku. Orang-orang biasa saja yang mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Linknya Wahyu 7 ayat 9. Orang banyak memakai jubah putih, memegang daun palem menyambut raja. Ini artinya daun palem itu untuk menyambut raja. Karena ada di ayat Alkitab bahwa Yesus naik keledai sebagai raja disambut pakai daun palem, ya toh? Perjamuan kawin anak domba. Inilah kebangkitan yang pertama yang keluar dari kesusahan besar. Apa? 7 materai dan 7 sangkakala. Orang-orang biasa ini dari sejak zaman Adam sampai nanti, orang-orang biasa yang asal mati dalam Kristus, dia masuk golongan ini. Masuk golongan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, masuk golongan Wahyu 7 ayat 9. Orang-orang biasa saja. Nomor 2, Wahyu 6 ayat 9, mereka yang dibunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka. Contoh Stefanus dirajam. Kisah 7 ayat 59-60. Stefanus ini dirajam, dia masuk golongan sini nih. Wahyu 6 ayat 9 ini golongan kedua. Golongan ketiga, 12 rasul yang ikut di dalam kebangkitan pertama perjamuan kawin anak domba juga.
duduk di 12 tahta di surga sana bersama 12 suku Israel, menjadi totalnya 24 tua-tua. Wahyu 7 ayat 5 sampai 8. Itu kelompok ketiga. Lalu kelompok keempat, 144.000 dari orang Israel di dalam Wahyu 7 ayat 5 sampai 8. Juga Wahyu 14 ayat 1 ya, juga ditulis seperti ini. Juga ikut di dalam kebangkitan pertama perjamuan kawin anak domba. Itu kelompok keempat. Lalu kelompok kelima, para martir juga ikut di dalam kebangkitan pertama perjamuan kawin anak domba. Oke, ini 5 kelompok. Jadi dimulai nanti pada saat rapture, yaitu pengangkatan orang percaya yang dari zaman Adam semua berangkat. Orang yang mati model Stefanus berangkat ke surga. Orang yang mati model 12 rasul berangkat ke surga. Orang yang mati model 144.000 ke surga. Orang yang mati model martir ke surga. Oke, jadi semua ngumpul di surga ya. Lalu Yesus melaksanakan sebagai anak domba, melaksanakan yang kedua yaitu perang Armagedon di dalam Wahyu 16 ayat 16 dan Zakaria 14 ayat 3 ya. Perang Armagedon Yesus nggak usah dibantu siapa-siapa. Udah aja yang tadi yang 5 golongan orang itu, ya istilahnya bahasa saya duduk manis saja di surga. Ya, kan udah masuk surga, kebangkitan pertama. Oke. Lalu, nah sekarang setelah perang Armagedon selesai selama 35 tahun, lalu Yesus datang sebagai anak domba di kerajaan 1000 tahun. Nah ini dia. Keluhnya di sini. Di dalam kerajaan 1000 tahun ini Yesus dibantu 144.000 yang ada di surga itu pada turun. Bantu sebagai apa? Sebagai hakim. Baca Wahyu berapa ini ya? Wahyu 20 ya. Yesus sebagai anak domba itu Wahyu 20 di ayat di dalam Wahyu 20 itu Yesus sebagai Wahyu 20 ayat 4 yaitu Yesus dibantu oleh 144.000 yang Israel jadi hakim. Perhatikan ini. Plus ya, orang-orang yang dipenggal kepalanya. Ini klunya. Plus orang-orang yang dipenggal kepalanya di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi yang sudah pada duduk manis di surga tadi, setelah melewati Armagedon kan Yesus perang sendirian tuh, ya dibantu malaikat lah tentu saja. Nggak perlu dibantu oleh ini orang-orang ini. Lalu orang-orang ini disuruh ikut turun di dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa saja mereka? 144.000 orang di dalam Wahyu 20 ayat 4 ya. Kemudian plus orang-orang yang dipenggal kepalanya. Mari kita lihat. Ya, siapa saja orang yang dipenggal kepalanya. Kita mesti loncat dulu sedikit ya toh. Nanti setelah kerajaan 1000 tahun kan Gog dan Magog, terus kiamat, terus langit bumi baru, terus penghakiman terakhir. Di dalam penghakiman terakhir Matius 19 ayat 28, para rasul yang jumlahnya 12 ikut duduk dan menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya para rasul ini ngikut juga proses-proses sebelumnya. Ini cara berpikirnya ya. Jadi para rasul juga ikut di dalam kerajaan 1000 tahun, termasuk golongan orang-orang yang dipenggal kepalanya. 12 rasul ikut semua di sini, plus martir lain. Siapa? Paulus ya. Ya. Contoh Paulus juga ikut ya. Kemudian clue lain, nah ini dia saudara. Jadi saya ulang dulu lah supaya Anda nggak bingung ya. Ketika Yesus di kerajaan 1000 tahun, Yesus mengajak 144.000 itu, kamu jadi hakim. 12 suku Israel kan, 1 bulan 12 orang hakim. 1 tahun 144 hakim, gonta-ganti terus. Selama 1000 tahun 144.000 hakim. Lalu yang para martir termasuk 12 suku Israel itu ikut juga sebagai raja-raja. Ngomong gampangnya gubernur deh ya. Memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun Wahyu 20 ayat 4. Siapa saja mereka? Ke-12 rasul, otomatis di dalamnya termasuk Paulus. Paulus juga di situ.
Jadi valid. Syaratnya apa? Dipenggal kepalanya. Dari clue ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa para rasul dipenggal kepalanya. Ya, Pak punya bukti lain nggak? Selain ayat ini ada. Mari kita lihat. Kisah pasal 12 ayat 1. Kisah pasal 12 ayat 1. Herodes itu mulai bertindak keras. Ayat 2. Herodes menyuruh membunuh Yakobus. Yakobus itu adiknya Yohanes. Yakobus Yebedeus dibunuh dengan apa? Pedang. Nah, dari sini Anda terus bisa pakai pedang itu bisa ditusuk, bisa juga untuk menggal kepala. Tetapi diperkuat oleh Wahyu 20 ayat 4 dipenggal kepalanya. Jadi kemungkinan besar bahkan saya berani memastikan Yakobus dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Lalu ayat 3 perhatikan. Ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Artinya settingannya ke-12 rasul memang mau dipenggal kepalanya. Soal lolos urusan lain. Petrus lolos. Nanti juga siapa lagi lolos juga itu. Lolos itu. Ya, tetapi settingan dari penguasa Romawi adalah semua rasul-rasul pengikut Yesus penggal kepalanya. Maka valid gitu. Saya, Pendeta Henry Tandianta, berani mengatakan bahwa semua rasul dipenggal kepalanya cara matinya. Yang mengatakan ada disalib terbalik, diseret, apalagi digoreng di Roma, itu semua super hoax. Pendeta yang mengajarkan dari atas mimbar, pantas Anda disebut pendeta terkutuk tafsir. Ayat Alkitab sudah ada cluenya bahwa mereka nanti ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun sebagai orang-orang yang dipenggal kepalanya di luar 144.000 yang dimeteraikan itu dari Israel, dari ke-12 suku Israel. Siapakah saja mereka yang dipenggal kepalanya? Ya para rasul plus segala martir-martir itu. Kecuali Stefanus. Stefanus masuk golongan orang yang karena kesaksian Allah, yaitu disiksa dibunuh karena firman Allah. Ya, jadi Paulus pasti dipenggal kepalanya. Dengan ayat ini cukup valid karena di dalam Kisah 12 ayat 1, 2, 3 Herodes menggal kepala Yakobus. Wah, seneng nih orang Yahudi, berarti settingannya begitu. Nanti kalau Herodes sudah digantikan pemerintahan yang lain, kan kira-kira para rasul ini terakhir mati misalnya tahun-tahun 80-an gitu. Settingannya sudah begitu. Pokoknya nular ini ke penggantinya. Kamu penggal aja itu kepalanya, ya. Ayat Alkitab ini sudah cukup valid karena Herodes ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan orang-orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu. Melanjutkan apa? Ya itu tadi menggal kepala. Sayangnya Petrus lolos. Oh, kalau Petrus nggak lolos, penggal itu kepalanya. Valid ya, ayat Alkitabnya valid. Semua rasul mati dipenggal kepalanya. Sekarang buang semua pemahaman yang mengatakan ada rasul digoreng, ada rasul diseret, ada rasul salib terbalik dan lain sebagainya. Itu super hoax. Stop. Pendeta yang masih mengajarkan begitu, pendeta terkutuk. Belajar sama pendeta Henry Tan. Ini atuk-atuknya. Ratusan ribu pendeta di Indonesia kagak ada yang bisa jelasin ini. Saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Saya dibuka pikiran. Ini bukti ratusan ribu pendeta di Indonesia. Pernah ada nggak yang berani ngomong gini? Kagak ada. Valid ya ayatnya ya, baca Wahyu 20 ayat 4 itu dipenggal. Lalu linknya lagi nanti ke Kisah 12 ayat 1, 2, 3. Udah dari 2 itu kita mesti lihat bahwa Matius 19 ayat 28 nanti yang 12 rasul juga ikut menghakimi, otomatis yang 12 rasul juga ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Syaratnya apa? Dipenggal. Ya udah ketahuan jawabannya. Itu Alkitab begitu telitinya. Sayangnya pendeta-pendeta pada belajar teologi tafsir.
menolak nyembah Yesus, maka pikirannya mampet. Sembah Yesus Allah yang benar, pikiranmu akan dibuka. Nih pendeta Henry Tandianta, atu-atunya nggak ada lagi dari ratusan ribu pendeta yang gelarnya berderet-deret itu. Gelar tiker, gelar selimut, gelar tenda biru. Kagak ada yang bisa. Alkitabnya dari dulu sama ini yang dibaca. Kenapa nggak bisa? Mampet, tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Menolak nyembah Yesus. Mati dalam dosamu, kamu masih tetap nyembah Bapa. Sudah finish Bapa itu. Ya, sembahlah Bapa yang kekal, Yesus Kristus, yaitu Alfa Omega, itu Bapa yang kekal. Tim debat Allah Esa Yesus Kristus, lambangnya mirip Omega kan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, clear, padat, singkat, dan clear. Semua rasul-rasul yang 12 itu mati dipenggal kepalanya. Jangan lagi Anda mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di internet, di Google, maupun pengajaran pendetamu. Dari atas mimbar, Petrus jadi paus ke-1, Petrus mati, salib dibalik, ada Yohanes digoreng, segala itu. Super sesat, ngawur, nggak ada ayat Alkitabnya. Ini pakai ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan ya, masih tetap dibuka supaya Anda tahu loh. Ini Anda boleh cek, boleh uji. Ini pendeta atu-atunya nih, di antara ratusan ribu pendeta di Indonesia. Kok bisa dibuka? Kan saya penyembah Yesus, tegas. Saya mengatakan saya menolak nyembah Bapa. Nyembah Bapa itu sudah lewat. Kembali sana tahun 30 Masehi. Nyembah Yahweh udah lewat banget. Sana kembali ke zaman nabi-nabi. Sekarang Allah yang benar itu Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sembahlah Yesus, kamu pikiranmu dibuka. Kalau nggak ngerti, nggak mudeng, ikut sekolah Alkitab. Ya, pasti nanti Anda ngerti. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.